ini. Saya sudah bayar kamu 30.000 yuan. Hah? Saya cuma potongan gaji 6 bulan. Ini. Ternyata Mbak yang itu nomor majikan saya nomor saya diblok sampai sekarang. Makanya kalau saya mau pulang saya nggak bisa hubungin. Nggak tahu. Oh, berarti ceritamu itu kamu bisa bilang kamu sedang dijual secara ilegal. Iya. Karena kamu dijual secara ilegal. Karena kamu dari Indonesia berarti masih banyak orang yang sama kayak kamu, kasus-kasus kayak kamu kayak gitu. Banyak banget di sini, banyak banget. Cuma nggak tahu menyebutkan satu-satu. Cuma saya dikasih tahu berita-berita itu. Makanya di sini kebanyakan itu anak Indonesia ikut program bayi tabung. Bayi tabung. Maksudnya? Prosesnya bayi tabung itu dia dikontrak 1 tahun untuk hamil anak orang Cina, tapi nggak bersentuh tubuh, disontek itu dikasih rumah di flat itu 1 hari uang makan itu 200 yuan, tapi setelah anak lahir dikasih uang itu 240 juta uang Indonesia sudah lepas. Anak nggak boleh dibawa-bawa, itu ibarat saya sudah ditendang, dibuang, terserah mau ngapain, gelandangan terserah. Yang penting udah dibayar, anak diambil. Prosesnya di sini gitu deh, bayi tabung. Oke, sebentar, Dok. Ini adalah pelajaran baru buat anak-anak di luar sana karena yang aku tahu seperti kamu itu dari Indonesia ditaruh di sana, taruh di sini. Dijual. Yang paling ganas itu kemarin aku dengar memang di Vietnam. Akhirnya di Vietnam dipukulin, ada yang sampai diperkosa, ada yang baru dipekerjakan. Itu benar. Itu sangat-sangat benar. Teman saya itu alhamdulillah saya naiknya itu getek, perahu getek. Kalau yang naiknya itu gunung, kan ada yang jalan kaki ke gunung, jalannya kan beda-beda tujuannya. Wah. Jalannya ke gunung, itu naiknya gunung 3 hari 3 malam. Sumpah demi Allah ini saya nggak bohong beneran. Ini kan kalau telepon ke CC kan connect ke Facebook sama YouTube kan. Betul, boleh betul, didengerin. Betul. Jadi sampai segitunya. Masalahnya kalau ke Cina itu naik gunung kan jalannya berbeda-beda. Alhamdulillahnya saya naik getek. Kalau yang di naik gunung itu jalan kaki 3 hari 3 malam. Itu pun dikasih makan itu cuma roti sama air minum aqua itu. Kita minumnya itu dikali. Kalau kita kuat ya kita sampai ke Cina. Kalau nggak kuat ya mungkin kasarannya kita dimakan babi. Diperkosa lah. Pertanyaannya gini, Dok. Kenapa jadi babu? Nggak tahu kemana udah. Pertanyaannya gini, Dok. Kenapa di Indonesia banyak orang tertarik? Kenapa banyak orang Indonesia tertarik proses secara ilegal ke Cina? Kenapa kamu sendiri tertarik? Karena tergiur gaji besar. Padahal gaji di sini setara paling besar itu 8.000 yuan. Nggak ada sebesar gitu pun. Gaji setara semua itu sama tuh. Sama Hong Kong, Taiwan itu sama. Cuma selisih 1-2 juta. Oh, jadi janjinya itu berapa, Dok? Janjinya dulu itu berapa? Janjinya dulu itu waktu saya itu gaji saya 5.000 yuan, 5.000 Bukan, yuan. Kenapa kamu tertarik ke Cina? Janjinya berapa? Gajimu berapa? Gajiku itu ke Cina 15.000. Itu bersih 15.000. Katanya, janjinya. Iya. Kenyataannya benar 15.000 bersih? Enggak sama sekali. Sekali. Kalau janjinya benar, saya mungkin sudah kaya deh. Enggak mungkin saya sengsara seperti ini. Enggak sama sekali, enggak benar. Itu cuma orang bikin uang. Yang benar itu emang benar. Dari awal kita dibeli majikan 3.000 yuan. 30.000 yuan. Berarti kan kamu dijual, sayang. Kamu dijual masih potongan dan perjalananmu bukan lewat pesawat. Kamu perjalanannya nampak getek sampai lewat jeruji-jeruji besi. Wow. Lewat getek, lewat jeruji besi, masih numpak naik bus malam itu 2 hari 2 malam. Untung saja pokoknya karena saya ya alhamdulillah lah saya mampu bertahan kuat. Padahal teman saya satunya itu udah nggak tahu saya kemana. Nggak kuat. Tahu bener karena dia sudah nggak kuat, perjalanan nggak kuat, ya udah kalau kita perjalanannya nggak kuat
mental kita dibentak nggak kuat, ya udah kita dimakan babi, dibawa pergi entah kemana. Kasaran kita dimakan babi karena Jadi nggak kuat mental dimakan babi. Laki-laki. Bukan, kalau mental nggak kuat dimakan babi, diperkosa lah, dibunuh atau apapun, wajar, itu sudah wajar. Iya itu dimakan babi lah, ya terus dijadikan budak lah, dijadikan apa nggak tahu. Yang penting dia mampu bisa menghidupi dia, orang yang menghidupi kita ya mesti minta imbalan. Jadi kita harus nurut karena kita uang nggak punya, baju nggak punya, ngomong juga nggak bisa. Dan sedangkan kita kalau habis itu perjalanan jauh kan mesti kusam, lusut, nggak secantik sekarang, terus gini ama digituin kan harus nurut gitu kan deh, karena orang pertama datang. Saya benar-benar kecewa banget untuk mendapatkan uang sampai kita kasaran orang dibunuh dengan nyata ya. Kalau di Hong Kong dibunuh tanpa menyentuh, tapi ini kan benar-benar dibunuh, dikasih babi, diperkosa, ini dipukulin. Bener dan bener. Apa itu teman saya itu pernah mencoba kabur, makanya sekarang katanya kakek saya, makanya sekarang presiden Hong Kong sama sini kan sekarang baik. Iya. Presiden Indonesia sama sini kan sekarang baik karena perjalanannya gitu, karena Pak Jokowi kemarin tuh bilang semua yang proses maupun ilegal saya kasih kayak imbauan, kalau mau pulang sekarang silahkan pulang, jangan pulang tahun depan. Semakin kamu lama di sini semakin lama prosesnya, semakin sulit pulangnya dan semakin besar dendanya. Oke, berarti gini aja Dok, sekarang saya menyerukan buat teman-teman kita yang ada di Cina sana yang proses ilegal, yang penderitaan atau apapun, kalau bisa secepatnya, karena ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, kalian harus secepatnya pulang, karena kita tidak ingin terjadi sesuatu dari kalian tanpa perlindungan, tanpa saya nggak tahu harus ngomong apa, Mbak. Jadi saya ada beberapa anak sudah pulang dan saya belum sempat interview sama dia karena aku pingin kesaksian dia juga sama tapi sudah pulang Indonesia. Jadi dia pulang Indonesia sudah aman 2 tahun yang lalu dan 1 tahun yang lalu. Tapi ini kan kamu ini masih di Cina dan prosesmu itu ngeri gitu loh. Kalau anakku yang lama itu dari Hong Kong ke Cina. Iya, benar ngeri ya. Tapi nggak tahu lain orang lain sama. Betul. Dengan saya. Betul. Itu saya begitu. Sampai kamu diselamatin, dikira kamu sudah dimakan babi. Ya benar, karena saya itu pulang dari Hong Kong begitu kan perjalanan saya mendengar cerita saya itu kan saya di Hong Kong juga di penjara satu tahun 6 bulan. Kamu nekat loh, kamu perjalanan hidupmu ribet banget sih Dok. Kenapa kamu main kayak ginian sih? Karena saya berpikir begini deh, inspirasi saya di Hong Kong, saya pernah berjuang demi orang yang benar-benar ada di kehidupan saya. Saya berjuang 3 tahun, saya tidak pernah memakan uang keringat saya sendiri. Buat siapa? Ternyata saya pulang. Buat siapa? Buat suamimu? Buat keluargamu? Buat suami. Oke. Habis itu? Buat suami, akhirnya dibohongi dengan perselingkuhan, dengan kekecewaan, dengan orang tua saya. Padahal saya kalau disuruh milih suami atau orang tua, saya milih orang tua. Tapi saya serahkan semua ke suami. Dan suami bilang, orang tua saya begini kecukupan, semua kecukupan gini-gini, saya bahagia. Karena saya bisa membantu. Tapi ternyata itu semua kosong, omong kosong. Gak ada buktinya. Akhirnya saya trauma, akhirnya saya down, saya hilang kesempatan, saya gila. Di Hong Kong itu saya gila. Oke. Pasaran orang saya itu gila. Sudah gila, udah. Kamu selama OS itu kerja apa kamu? Selama overstay saya kerja di hotel. Kerja di hotel. Jadi langsung kamu ditangkap di penjara 1 tahun? Pertama saya overstay itu saya kabur dari majikan. Saya ke majikan itu 3 tahun di Tuen Mun, jaga baby itu. Habis itu karena saya mau proses pulang, saya pulang dikasih cuti. Nah setelah cuti saya mau naik pesawat, saya telepon orang tua saya, Pak ini saya jemputan segini, akhirnya dapat kabar. Sampeyan mulai gak rugi Nduk, apa sing mbok bangga-bangga nih ngene-ngene kabeh gak ada lho. Akhirnya saya itu menghilangkan jejak. Saya nggak jadi pulang,
barang-barang saya sudah check-in ke pesawat, titipan orang-orang itu semua hilang semua. Aku nggak pulang, aku nggak naik, aku pergi. Habis itu sudah, aku overstay. Habis itu overstay, aku di penjara 2 minggu. 2 minggu aku keluar, aku dapat paper. Habis dapat paper, terus aku kerja buat aku senang sendiri. Aku lupa keluarga, aku lupa anak. Segala macam aku lupa karena aku sudah trauma mengirimkan uang. Jadinya aku terjerumus di Hong Kong itu terjerumus dengan teman yang tidak bagus. Aku main hisap lah, hisap itulah sembarang, itulah itu. Habis itu uang itu habis semua. Artinya dengan perjalanan itu aku kayak jadi nggak apa-apa ya Cek ya Boleh. omongin di Boleh, Facebook ini nggak apa-apa ya? boleh. Selagi kamu pengen curhat karena selama ini kan tidak ada yang tahu ceritamu dari awal. Kenapa sih ini itu untuk meringankan bebanmu dan buat yang lain jangan pernah melakukan seperti ini gitu loh saya. Tujuan saya buka YouTube ini biar semua orang tahu bahwa jangan melakukan ini gitu loh. Paham nggak maksudku?